teman-teman, karena mau menginfokan kisi-kisi ya, kisi-kisi mengenai soal UTS nanti. Saya share dulu. Nah, ini terlihat di layar teman-teman ya, untuk kisi-kisinya. UTS-nya sambil saya ACC ya. UTS-nya itu tanggal 2 Juni ya. 2 Juni 2025 sesi 1. Jadi dimulai jam 8.30 ya. Kemudian waktu pengerjaan 90 menit. Ya, 90 menit. Jadi sesi 1 dengan waktu 90 menit. Jadi harapan saya teman-teman bisa datang lebih awal, walaupun memang ada batas waktu keterlambatan, misalkan 30 menit maksimal, tapi hal itu dapat mengurangi waktu pengerjaan teman-teman. Jadi misalkan dari 90 cuma ada 60 menit gitu. Ya. Baik, langsung aja. Ini kisi-kisi soal UTS-nya teman-teman, ada kurang lebih 20-an poin ya. Ini baru poin-poinnya aja. Nanti akan disebar ke beberapa soal. Yang pertama mengenai cache memory. Nah, apa sih cache memory itu? Kemudian kalau bisa dibilang dia adalah penghubung ya, kayak semacam penjembatan antara memori utama dengan prosesor kayak gitu. Nah, fungsi cache itu untuk apa sih? Itu untuk menjembatani kecepatan antara apa dan apa, kemudian untuk meningkatkan kinerja memori itu sendiri, kecepatan kinerja, mempengaruhi kecepatan kinerja si komputernya dan lain-lain. Nah, level pada cache memory itu ada 3 ya teman-teman. Ada level 1, level 2, dan juga level 3. Level 1 untuk internal, 2 eksternal, dan 3 kombinasi antara keduanya. Nanti juga ada materinya, sudah ada semua di Vclass ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek. Kemudian materi mengenai address mapping. Oke, address mapping itu ada 3 jenis ya. Nanti teman-teman bisa lihat di materinya. Mengenai teknik pemetaan, gimana sih cara atau teknik dari pemetaan direct mapping, atau disebut juga dengan pemetaan langsung, pemetaan asosiatif, dan associative set. Nah, masing-masing teman-teman diharapkan untuk bisa membedakan ya antara masing-masing jenis address mapping. Kemudian rangkaian logika kombinasional dan rangkaian logika sekuensial tuh perbedaannya apa. Kemudian arsitektur komputer, apa sih definisinya? Kemudian mengenai konversi, seperti biasa ada konversi bilangan dari biner ke gray dan dari gray ke biner. Dan itu kan biasa ada polanya tuh ya, sering saya infoin kalau biner ke gray itu polanya apa ya istilahnya tuh, melengkung ya, gimana ya istilahnya? Kalau yang gray ke biner tuh kan zigzag ya bentuknya. Nah, kemudian ada lagi dari konversi nilai bit tanda. Nah, bit tanda itu bit paling kiri itu adalah bit paling berarti, yang artinya dia tidak perlu dihitung. Contohnya seperti di sini. Dia tidak perlu dihitung, teman-teman. Bit paling terkiri di sini kan bit paling terkirinya adalah 1. Nah, 1 itu kan berubah menjadi negatif ya. Kalau 0 itu positif. Jadi tidak perlu dihitung. Yang dihitung adalah sisanya. Nah, di sini kan sisanya 01010. Kalau kita konversi menjadi 12, di sini kan 1248. Berarti yang min 10 jawabannya. Nah, yang angka 1 di sininya nggak perlu dihitung lagi gitu. Kemudian mencari nilai komplement 2. Komplement 2 itu adalah rumusnya komplement 1. Ini ya, komplement 1 ditambah 1 hanya di ujung terkanan saja. Kayak gitu. Hanya di ujung terkanan aja.
Nah, nanti seperti ini. Nah, yang ditambahkan adalah ini. Nah, ini adalah nilai aslinya nih, biner aslinya. Kemudian jadi ini biner asli. Kemudian diubah menjadi komplement 1. Hanya diubah 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kemudian ditambahkan 1 hanya di ujung terkanan. Berarti 0 tambah 1, 1. Selebihnya tinggal diturunkan saja. Nah, kemudian mencari nilai sirkuit yang digunakan untuk masing-masing perkembangan komputer. Misal generasi 1 pakai tabung hampa atau vacuum tube, generasi 2 pakai transistor, ketiga pakai IC, 4 pakai LSI, ya seperti itu. Kemudian ada 3 metode dalam, sambil saya, metode dalam operasi input output. Itu materinya nanti ada juga. Kemudian metode akses pada memori. Nah, ini salah satu contoh karakteristik memori. Kan ada 7 ya. Salah satunya adalah metode akses dan juga kinerja memori. Nah, masing-masingnya ini ada jenisnya kan. Metode akses itu ada 4. Ada sequential, direct, random, asosiatif. Nah, masing-masing si metode ini dia punya contohnya sendiri-sendiri. Kayak misalkan sequential access terjadi pada memori apa? Di memori eksternal, contohnya pada pita magnetik. Kemudian direct access pada hard disk dan juga floppy disk. Kemudian random access pada RAM, kemudian associative access pada cache memory seperti itu. Oke, kemudian ini juga kinerja memori ada 3 juga, dibagi menjadi 3. Nah, apa saja? Kemudian sistem bus juga apa sih definisinya? Kemudian jenis sistem bus itu ada apa aja? Kan ada 3 ya. Kemudian apa perbedaan dari bus yang master dan juga slave? Kalau master itu kan memberikan perintah ya. Lebih rincinya nanti teman-teman lihat di materinya. Master tuh ibaratnya memberikan sebuah perintah. Kalau dia mengeluarkan perintah, berarti slave itu menerima perintah. Kalau misalkan master meminta, berarti slave memberikan apa yang diminta oleh master. Seperti itu. Kemudian konversi dari desimal ke excess-3. Ya, misalkan dari desimal ke excess kan berarti masing-masing ditambah 3, kemudian diubah ke biner 4 bit. Dan sebaliknya, kayak excess ke desimal berarti bilangan biner yang ada dipecah jadi 4, masing-masing 4 bit. Setelah itu dikonversi, dikurangi 3. Nah, itu jawabannya. Nah, kemudian mengenai pipeline. Pipeline itu apa sih? Gitu. Pipeline itu kan sebuah teknik yang digunakan untuk mempercepat sebuah kinerja ya. Kinerja komputer. Jadi bisa mengerjakan beberapa tahap dalam waktu yang sama. Seperti itu. Jadi mempersingkat waktu. Nah, apa sih si pipeline ini definisinya kayak gitu. Kemudian di dalam pipeline, dalam teknik pipeline yang tadi mempercepat kinerja dan seterusnya, dia lebih ke paralel ya, karena dia lebih bisa mempercepat tadi, balik lagi dengan pernyataan bahwa bisa mengerjakan tahap yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Berarti kan dia paralel prosesnya bercabang gitu. Nah, kadang banyak kejadian di mana si hazard ini tidak bisa dijemput, dalam artian tidak bisa tidak bisa dijemput lah istilahnya kayak gitu. Karena instruksi yang mau dijemput di instruksi sebelumnya gitu ya, mau dibawa nih ke tahap berikutnya, ternyata di tahap 1 tuh ada, di tahap sebelumnya ada kesalahan. Nah, itu yang menyebabkan beberapa faktor menyebabkan instruksi itu tidak bisa dijemput, istilahnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan hazard. Jadi beberapa kesalahan yang ada di dalam proses pipeline itu disebut dengan hazard. Kemudian mikroprosesor. Apa sih mikroprosesor itu dan bagaimana sih ciri-ciri mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline? Dan pada intinya dia bisa mengerjakan dalam bersama-sama tahap yang berbeda dalam waktu yang sama. Oke. Kemudian pengolahan instruksi pada komputer itu ada 2 langkah ya secara umum.
ada fetch dan juga execute. Fetch itu kan berarti mengeluarkan perintah, kemudian execute mengambil perintah yang sudah diberikan tadi ya, yang sudah diambil tadi. Atau fetch itu dia mengambil perintah dari device input, diambil, namanya fetch, kemudian nama prosesnya adalah fetch, kemudian setelah fetch baru diexecute, mengeksekusi perintah yang diambil tadi. Kemudian ada interupsi. Interupsi itu proses penghentian saat user sedang melakukan sesuatu terhadap sistem komputer. Contoh yang sudah pernah saya berikan adalah saat teman-teman sedang ngeprint terus tiba-tiba ada proses di mana ada notifikasi di mana proses yang sedang kita lakukan itu terhenti. Misalkan ada tinta habis, berarti kan suka ada notifikasi muncul ya, menandakan bahwa tintanya habis, seperti itu. Kemudian ada lagi berarti proses penghentian di situ. Mengkonversi bilangan floating point single precision. Nah, berapa sih nilai sign-nya, eksponennya berapa, mantisannya berapa. Kalau sign bisa terlihat dari soal, misalkan dia plus di awal, seperti soal kuis ya. Teman-teman bisa pelajari dari soal kuis yang kemarin sudah diberikan, sekitar 20 soal. Sign itu kalau plus itu 0, kalau minus itu 1. Kemudian nilai eksponen itu bisa didapatkan apabila teman-teman sudah mendapatkan nilai mantisa. Karena saat proses mantisa ini ada proses yang namanya normalisasi. Jadi sudah dimajukan nilainya sampai dengan angka 1 di depan koma. Setelah itu baru dia misalkan majunya 2 kali, berarti akan berkurang, eksponennya akan berkurang sebanyak 2. Nah, setelah dikurang tadi baru ditambahkan dengan, karena single ditambah dengan 127. Jadi 127 ditambah dengan nilai eksponen yang sudah dikonversi, yang setelah dinormalisasi. Nah, kemudian ada single precision, dan double ya maksudnya. Dan double precision. Ada single precision, ada ini double precision. Nah, berapa sih masing-masing nilai sign-nya dari single, eksponennya dari single, mantisanya dari single, dan juga dari double juga berapa. Kemudian yang terakhir adalah materi mengenai Hamming code yang waktu itu pernah ada juga di kuis. Jadi membuktikan bahwa benar nggak sih terdapat sebuah error pada data bit ke berapa, misalkan keempat. Berarti nanti yang dicari adalah berapa nilai data dikirimnya berapa, data diterimanya berapa. Yes, Yasmi. Kenapa? Ibu, ini share screen-nya cuma sampai nomor 16. Oh iya. Coba. Iya, Bu. Oh, sorry. Ini kelihatan nggak? Dah. Oh, oke. Maaf. Sih, Bu. Iya, makasih Yasmi. Oke. Ini sampai nomor 16 ya. Oke, dari sini ada deh. Nah, kemudian ini single precision dan double precision. Nah, kemudian yang terakhir adalah buktikan bahwa benar atau tidak terdapat error pada data bit ke berapa misalkan. Nah, di soal ini itu ada tentang Hamming code ada 5 soal. Jadi teman-teman nanti akan mencari di nilai data dikirimnya berapa, kemudian nilai data diterimanya berapa, kemudian teman-teman akan mencari juga nilai apa ya istilahnya, nilai hasil ya kali ya, nilai hasil C1, C2, C4, dan juga C8. Oke, data dikirim dari data dikirim.
Kemudian lanjutkan dengan nilai hasil nilai C1, C2 dari data diterima. Dan dilanjutkan dengan nilai SOR-nya, hasil nilai SOR dari C1, C2, C4, dan juga C8 dari data dikirim dan diterima. Seperti itu. Jadi teman-teman mencari nilai ini berapa, kayak gitu ya. Sama seperti di kuis seperti itu. Kurang lebihnya cara menjawabnya seperti itu. Nah, untuk yang 7 isian ini teman-teman isinya ada di 7 soalnya, maksudnya 7 soalnya ada yang ini 5. Aku berantakan. Itulah pokoknya. Dari ini 5, kemudian ditambah ini 3. Kok 7 sih? Sorry, maksudnya 8. Ini 32, berarti 8 isian. Berarti yang ini 5, yang Hemingcode 5, yang nomor 18 ini 3. Jadi 8 soal isian ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kurang lebih itu yang mau saya sampaikan mengenai kisi-kisi dari UTS Arsitektur Komputer. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan untuk kisi-kisinya? Ada pertanyaan teman-teman atau sudah cukup? Kalau sudah cukup bisa saya akhiri. Ada pertanyaan teman-teman untuk kisi-kisinya? Dari saya tidak ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, baik. Saya stop dulu. Nah, oke, baik. Kalau gitu saya screenshot dulu, tapi nggak usah on cam. Saya langsung screenshot aja. Nanti saya kirim langsung ke Widi. Oke. Sebentar. Nggak kelihatan. Oke, sebentar. Oke, baik teman-teman. Kalau gitu cukup sekian hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Oh iya, tadi Rizky bilang sama Raffi. Sorry, saya baru lihat. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu. Nanti jangan lupa UTS-nya tuh nggak ada saya lupa bilang. UTS di saya itu nggak ada remedial. Jadi teman-teman kerjakan sesuai dengan kemampuan teman-teman, dan jangan lupa teman-teman belajar dengan maksimal lah istilahnya gitu ya, supaya hasilnya juga memuaskan. Dan saya tidak ada remedial, dan kalau misalkan teman-teman sebenarnya kalau tidak bisa hadir UTS itu bisa melakukan susulan, tapi syaratnya ada beberapa teman-teman. Yang pertama, kalau ada yang meninggal dunia anggota keluarganya, jadi harus dilampirkan surat kematian. Yang kedua adalah pergi haji, karena memang sekarang lagi periode haji, ada kemungkinan bisa yang pergi haji ya bisa memenuhi syarat tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila teman-teman sakit tapi dirawat ya. Kalau nggak dirawat itu tidak bisa ikut susulan, karena syaratnya adalah adanya surat tanda bahwa teman-teman itu dirawat. Jadi buktinya gitu loh. Buktinya teman-teman dirawat baru bisa ikut susulan. Jadi tolong jaga kondisinya baik-baik, jangan sampai telat, jangan sampai jangan sampai lupa. Takutnya jadwalnya lupa, karena ini kan sesi pagi juga. Sekarang musim hujan juga, kita nggak bisa prediksi ya, kadang pagi, kadang sore. Jadi tolong dipersiapkan sedemikian rupa. Oke, baik.
teman-teman, saya rasa cukup itu aja. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di minggu di minggu setelah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.